Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pembelajaran kali ini kakak akan menjelaskan mengenai penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus ABC dan nilai diskriminan. Nah, tetapi tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, kita mampu memahami persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, kemudian yang kedua itu menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Kemudian yang ketiga, memahami konsep diskriminan. Dan yang terakhir itu kita mampu menyelesaikan masalah terkait dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, adapun kita cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu seperti menyelesaikannya dengan masalah pemfaktoran. Kita flashback sedikit dulu. Misalnya kakak punya soal x kuadrat ditambah 4x tambah 4 sama dengan 0. Maka kita dapat mencari akar-akarnya dengan menggunakan cara pemfaktoran. Nah, untuk yang pertama itu x kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 0. Di sini kita harus mengetahui nilai A, B, C. Nah, untuk nilai A-nya itu pada x kuadrat. Nah, pada x kuadrat itu terdapat sebenarnya ada 1 kali X, cuman kita tidak tuliskan satunya, maka di situ A sama dengan 1. Kemudian untuk B nya itu sama dengan 4X, maka kita ambil B sama dengan 4 dan C itu sama dengan 4. Nah, kemudian nilai apa saja yang akan kita ketahui selanjutnya itu adalah A dikali C sama dengan 4. Mengapa A kali C? Karena kita agar mempermudah mencari akar-akar yang akan kita cari selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita akan mencari perkalian. Bagaimana caranya perkalian itu bisa menghasilkan nilai A kali C atau sama dengan 4. Nah, kemudian kita juga akan mencari penjumlahan yang akan menghasilkan B atau sama dengan 4. Nah, di sini sudah kita dapatkan bahwa 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kemudian 2 ditambah 2 itu juga sama dengan 4. Maka tinggal kita gunakan rumus seperti biasa. Ketika nilai variabel x kuadrat itu kita hanya menuliskan nilai x, maka x kali x itu akan menghasilkan x kuadrat. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilai 2, berarti x tambah 2 dikali x tambah 2 itu akan menghasilkan persamaan yang pertama, yaitu x pangkat 2 ditambah 4x tambah 4 sama dengan 0. Nah, jika akar-akar persamaannya itu kembar atau sama, maka kita hanya perlu menuliskannya satu kali atau mengambil akarnya sekali saja. Jadi nilai x-nya itu adalah sama dengan 2 atau nilai akarnya sama dengan 2. Nah, kemudian untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC, di sini kita menggunakan rumus ABC apabila kita tidak mampu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, untuk bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Namun untuk bentuk rumus ABC-nya di sini X1 dan 2 itu sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 AC per 2 dikali A. Baik, untuk contoh soalnya di sini kakak akan memberikan contoh x kuadrat ditambah 5x tambah 1 sama dengan 0. Di sini contoh ini kita tidak dapat menyelesaikannya dengan cara pemfaktoran. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan rumus ABC. Nah, kemudian untuk rumus ABC-nya sendiri itu kan X1 dan 2 itu minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 AC per 2A. Nah, di sini kita tinggal substitusikan nilainya ke dalam rumus. Nah, di sini nilai A-nya itu 1, kemudian nilai B-nya itu 5 dan kemudian nilai C-nya itu. Nah, di sini kita mendapatkan hasil minus 5 plus minus akar 21 per 2. Nah, kemudian untuk menentukan X1-nya kan di sini kita menggunakan plus minus, maka di X1 itu kita menggunakan
positif. Jadi X1 nya itu minus 5 ditambah akar 21/2. Kemudian X2 nya itu sama dengan minus 5 dikurang minus 21 per akar 2. Oh maaf ya, di sini kakak lupa mengganti nilai variabelnya. Jadi di situ sebenarnya X2 sama dengan minus 5 dikurang akar 21/2. Nah, kemudian kita akan masuk ke nilai diskriminan. Nah, untuk nilai diskriminan kita simbolkan itu dengan D. Dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka dapat dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, agak mirip dengan rumus persamaan ABC, akan tetapi di sini nilai diskriminan itu kita dapat menentukan apakah suatu persamaan kuadrat memiliki penyelesaian atau tidak. Berdasarkan nilai diskriminan ada 3 kemungkinan, yaitu jika D-nya itu lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki penyelesaian. Nah, kemudian untuk jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki satu penyelesaian atau akar-akarnya kembar. Kemudian jika D-nya itu lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 penyelesaian atau akarnya itu berbeda. Nah, kemudian kakak akan memberikan satu contoh soal. Nah, contoh tentukan nilai diskriminan dan banyaknya akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 4x kurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini kan kakak sudah memberikan jawabannya, maka dari persamaan kuadrat tersebut 2x kuadrat ditambah 4x kurang 5 sama dengan 0 diperoleh A itu sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C itu sama dengan minus 5. Diskriminan D itu atau rumusnya itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi kita tinggal substitusikan nilainya, berarti 4 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali minus 5, maka akan menghasilkan 56. Jadi nilai diskriminan persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 4x kurang 5 itu sama dengan 0 adalah 56. Karena 56 itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 akar berbeda. Nah, dari sini tinggal kita membuktikannya dengan cara pemfaktoran apabila persamaan ini bisa diselesaikan dengan pemfaktoran, atau jika tidak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran maka tinggal menggunakan rumus ABC. Nah, sekian dari kakak untuk materi pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf bila banyak keterbatasan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.